Hubungan mereka berdua pun semakin akrab lagi. Katyani kembali lagi menolak permintaan terus tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua teman-teman yang mendengarkan podcast kisah nyata di channel kami ini. Semua kisah yang kami bahas di channel ini merupakan rangkuman kisah dan kejadian nyata yang sudah tersaji di beberapa media online maupun media offline. Tujuan kami merangkum kisah ini tidak lain hanya untuk sarana edukasi dan sarana kita untuk lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tentunya dalam setiap ucapan maupun tindakan kita nanti di berbagai kondisi. Sebelum teman-teman mulai mendengarkan pembahasan kami, alangkah baiknya teman-teman mempersiapkan diri dengan baik. Persiapkan juga camilan beserta kopi, karena kronologi akan kami beberkan tanpa berasumsi. Selamat mendengarkan. Pada hari Sabtu, di tanggal 16 Mei 2020 lalu, ada seorang petani hendak mencari rumput di sekitar jurang dekat tempat pemakaman umum di Desa Watukodik, Desa Giriharjo, Kecamatan Pubelem, Wonogiri, Jawa Tengah. Belum sempat mencari lebih jauh, sang petani terkejut karena petani tersebut menemukan kerangka manusia berjaket merah dan memakai celana jeans berwarna biru. Seketika warga langsung melaporkan penemuannya tersebut ke polsek terdekat. Dan saat itu juga polisi langsung melakukan olah TKP di tempat kejadian perkara tersebut. Dari hasil olah TKP tersebut, polisi juga menemukan cincin yang masih melekat di salah satu kerangka di jari korban. Dan melalui uji DNA yang dilakukan oleh tim forensik, polisi akhirnya menemukan beberapa fakta terkait penemuan kerangka tersebut. Kerangka tersebut diketahui bernama Katyani, seorang ibu beranak satu yang berusia 27 tahun, warga Desa Sanan, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Dan berbekal keterangan tersebut, polisi pun mulai melakukan pengusutan tentang kasus meninggalnya korban. Dari mulai dilaporkannya korban ini meninggalkan rumah di tanggal 12 Februari 2020 hingga akhirnya 3 bulan kemudian korban baru ditemukan di tanggal 16 Mei 2020 dalam keadaan hanya tinggal tulang belulang saja. Kepala Satuan Reserse Kriminal atau Kasat Reskrim Polres Wonogiri waktu itu, Ibtu Galarimba, menjelaskan kalau dari hasil otopsi kerangka korban Katyani tersebut, Katyani diduga tewas secara tidak wajar. Tak hanya itu, terlihat dari warna tulang belulang Katyani di bagian dada, diduga ada unsur kekerasan kepada korban. Sebelum akhirnya Katyani meninggal dunia dan ditemukan sudah menjadi tulang belulang saja. Untuk lebih memastikan kepastiannya, polisi akan menyidik lebih dalam guna mengetahui kejadian yang sebenarnya tentang apa yang telah menimpa korban Katyani ini. Pengungkapan kasus yang lebih mendalam akan bisa mengetahui bagaimana korban ini meninggal hingga bagaimana cara yang dilakukan pelaku dalam menghilangkan nyawa
Katiani ini. Setelah hampir beberapa bulan mencari siapa dalang di balik penghilangan nyawa Kastiani ini, polisi akhirnya menemukan tersangka yang menghilangkan nyawa Katiani ini. Itu Galarima menyampaikan, penyidik yang menyelidiki kasus penghilangan nyawa Katiani ini menghadapi banyak sekali kendala di lapangan. Selain karena tidak adanya saksi mata yang melihat peristiwa saat Kastiani ini diakhiri nyawanya, penyidik juga tidak mampu menemukan saksi yang melihat ketika mayat Katiani ini dibuang di jurang di dekat tempat pemakaman umum Desa Watu Godik, Desa Kegiri Harjo, Kecamatan Puhbelem, Wonogiri, Jawa Tengah. Atau juga tim penyidik juga belum bisa menemukan siapa orang yang terakhir bersama Katiani ini. Penyidik sempat mendapatkan informasi kalau di bulan Februari tahun 2020 itu Katiani ini sempat pergi ke dealer sepeda motor untuk menjual sepeda motor miliknya. Tetapi setelah dilacak lebih dalam lagi, menurut penuturan pihak dealer, Katiani ini sempat datang sendirian. Dan ketika tim penyidik mengecek rekaman CCTV di dealer tersebut, rekaman kejadian saat Katiani masuk ke dealer sudah terhapus otomatis oleh sistem penyimpanan di CCTV tersebut. Sehingga langkah polisi kembali menemukan jalan buntu dalam mengungkap siapa dalang di balik meninggalnya sosok Katiani ini. Keterangan dari keluarga pun masih dianggap belum bisa membuat penyidikan menjadi lebih terang, karena pihak keluarga termasuk suami Katiani, orang tua Katiani, menyebutkan kalau mereka tidak banyak tahu tentang keseharian Katiani ini. Tapi sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan ada masanya dia terjatuh juga. Mungkin ungkapan ini yang pantas untuk disematkan kepada pelaku penghilangan nyawa Katiani ini. Tepatnya di bulan November 2023, lelaki bernama Sarmo berusia 35 tahun mencuri gergaji di Desa Kerjalor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Sarmo akhirnya berhasil dibekuk polisi di tanggal 4 Desember 2023. Awalnya, Sarmo ini hanya ditangkap karena kasus pencurian gergaji. Tetapi setelah dilakukan pengembangan lebih lanjut, polisi akhirnya berhasil membuat Sarmo mengaku kalau dialah yang telah menghabisi nyawa Katiani. Sarmo sendiri merupakan warga desa Semagar, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Jadi Kasat Reskrim Polres Wonogiri di tahun 2023, Ibtu Yahya Dadiri menjelaskan, Sarmo dan Katiani ini punya hubungan pertemanan di jejaring media sosial Facebook. Keduanya berkenalan lewat media sosial Facebook, tepatnya pada tanggal 27 Januari 2020. Setelah sehari berkenalan dengan Katiani ini, Sarmo sempat menawarkan diri untuk mengantarkan Katiani yang ingin pergi ke salah satu klinik kecantikan di Kecamatan Wonogiri. Mungkin karena Katiani merasa Sarmo
sudah baik menaruhkan diri untuk mengantarkan. Akhirnya Katyani pun mengiyakan tawaran dari Sarmo tersebut. Meskipun Katyani dan Sarmo ini sama-sama memiliki keluarga masing-masing, tapi Katyani merespon tawaran Sarmo ini dengan senang hati. Setelah selesai mengantarkan Katyani ke salon kecantikan di Wonogiri, hubungan mereka berdua pun semakin akrab lagi. Ketika Katyani baru saja menjemput anaknya sepulang dari sekolah, Sarmo dan Katyani ini seperti berpas-pasan dan saling menyapa. Hubungan mereka berdua pun semakin akrab lagi. Dengan beberapa kali mereka saling berkirim pesan melalui pesan yang ada di Facebook. Di dalam obrolan itu, Katyani menyampaikan kepada Sarmo kalau Katyani berniat menjual sepeda motor Honda Beat warna putih miliknya dan meminta Sarmo untuk mengantarkan Katyani menjual sepeda motornya tersebut. Tepat pada 12 Februari 2020, Sarmo mengantarkan Katyani ke dealer sepeda motor bekas di Kecamatan Sidoarjo untuk menjual sepeda motor bekasnya itu. Setelah menjual sepeda motor itu, Sarmo pun mengajak Katyani untuk jalan-jalan, muter-muter sampai ke daerah Tawangmangu di wilayah Karanganyar, Jawa Tengah. Diketahui juga kalau Sarmo dan Katyani sempat berhenti di alun-alun Girikirida Bakti Wonogiri. Di sana, Sarmo sempat meminta agar uang hasil penjualan sepeda motornya itu dipinjamkan kepadanya. Namun, Katyani dengan tegas menolak permintaan Sarmo tersebut. Perjalanan pun berlanjut hingga pada siang harinya sampailah mereka di wilayah Tawangmangu, dan mereka berdua pun sempat berhenti untuk bersantai dan makan sate di tempat tersebut. Selepas dari Tawangmangu itu, mereka berdua melanjutkan perjalanan mereka untuk pulang ke Wonogiri melalui jalur Gedilangit di Magetan, lalu menuju Bulukerto, dan akhirnya mereka sampai di Kecamatan Pubelem, Wonogiri, Jawa Tengah. Di wilayah Pubelem ini, entah karena ingin berteduh dari hujan atau memang sudah ada niatan, Sarmo ini mengarahkan sepeda motornya memasuki gang menuju pemakaman di Kelurahan Giriharjo, Pubelem. Di salah satu bangunan di area pemakaman, mereka pun berteduh dari hujan, dan disitulah Sarmo kembali meminta kepada Katyani supaya dia dipinjamkan uang hasil penjualan sepeda motornya tersebut. Sarmo berkata, "Duitmu tak pakai nyaur utang yo." Namun Katyani kembali lagi menolak permintaan terus tersebut. Dan disinilah puncak amarah Sarmo dilampiaskan. Ketika mendengar penolakan tersebut, Sarmo dengan bengisnya langsung mencekik leher Katyani. Karena Katyani tidak siap, dan bisa jadi Katyani ini kalah kuat. Akhirnya Katyani pun lemas, tergulai tak berdaya, dan akhirnya Katyani pun mengembuskan nafas terakhirnya di tangan Sarmo, orang yang baru 8 hari dikenalnya melewati jejaring sosial media. Setelah Katyani tak lagi bernyawa, Sarmo langsung mengambil uang 11.500.000 yang dibawa oleh Katyani, yang merupakan hasil dari penjualan sepeda motornya tersebut. Untuk menghilangkan jejaknya,
Sarmo pun membuang jasad Katyani ini di jurang yang tak jauh dari tempatnya itu berteduh. Tas lempang, handphone, barang-barang milik Katyani juga ikut dibuang oleh Sarmo di bawah jembatan yang tidak jauh dari lokasi pemakaman umum tersebut. Gilanya lagi, sebelum Sarmo membuang handphone Katyani ini, Sarmo sempat mengirimkan pesan melalui WhatsApp ke keluarga Katyani yang seolah-olah Katyani kabur dari rumah dan lari ke Kalimantan bersama selingkuhannya. Hal itu dilakukan Sarmo agar keluarga Katyani tidak menaruh curiga terhadap Katyani yang sudah dihabisi oleh Sarmo itu sendiri. Keren. Sungguh sebuah alibi yang sempurna yang dijalankan oleh Sarmo. Dan gilanya lagi, teman-teman perlu tahu, ternyata Katyani merupakan korban pertama yang dihilangkan oleh nyawanya oleh Sarmo. Karena tercatat dari kurun waktu 2020 sampai tertangkapnya Sarmo di 2023, Sarmo sudah menghilangkan nyawa 4 orang, termasuk Katyani ini. Dan semua pembunuhan Sarmo ini tak lepas dari urusan uang dan hutang. Kembali kita sama-sama belajar tentang mengendalikan diri untuk tidak langsung percaya dengan orang yang kita kenal di sosial media. Terima kasih. Semoga kejadian seperti ini tidak lagi terjadi di muka bumi ini. Dan semoga Tuhan selalu menjaga kita dan juga keluarga kita dari segala macam mara bahaya, dari segala niat jahat seseorang, dan dari segala tipu daya setan. Amin. Terima kasih teman-teman sudah berkenan menonton dan mendengarkan podcast kami ini. Silakan di-share, di-subscribe, di-like video kami ini. Dan juga tuliskan di kolom komentar, kira-kira kalian mau diceritakan tentang cerita fakta mengenai kasus apa lagi? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.